Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam Indonesia cerdas. Untuk seorang Kades Margosari Tarik Sidoarjo, ada pesan yang Anda harus dengarkan dari seorang Ustadz Suparman Abdul Karim, dan juga ini perlu didengarkan oleh seorang PLT Bupati Sidoarjo. Dan langsung saja ini dia videonya. Saya ingin mengerucut pada kesempatan kali ini. Kita ini bicara wawasan kebangsaan. Ada 4 pilar kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Apa saja itu? 1. Pancasila sebagai ideologi negara. Yang kedua, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai konstitusi. Yang ketiga, sistem kenegaraan, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan yang keempat, Bhinneka Tunggal Ika. Kita semua berbeda-beda, kita memang beragam suku, agama dan budaya, bahasa, ras dan lain sebagainya, namun kita berbeda-beda tapi tetap satu jua, Bhinneka Tunggal Ika. Saya mau masuk ke Bhinneka Tunggal Ika. Ada kejadian persekusi terhadap umat Kristiani Gereja Kristen Kemah Daud di Raja Basa Jaya yang mempersekusi ketua RT-nya dengan alasan GKKD Kemah Daud itu belum ada izin. Dan yang sedang viral nasional sekarang, Bupati Purwakarta menyegel sebuah gedung yang digunakan untuk beribadah umat Kristen GKPS kalau tidak salah, dengan alasan tidak ada izin, dengan alasan peraturan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama atau SKB 2 Menteri. Persoalan seperti ini akan terus berulang dan tidak akan pernah ada penyelesaian. Padahal kuncinya cuma satu. Gereja itu dipersoalkan karena tidak ada izin. Yang ngasih izin itu siapa menurut PBN? Yang ngasih izin itu adalah Bupati Wali Kota. Ngapain pening-pening, kasih aja izin. Setuju gak kira-kira? Nah, ini ada masalah ini. Masalahnya di mana? Pejabat publik ini ada 3 model setelah saya perhatikan, Pak. Ada pejabat publik, bupati, wali kota, ketika muncul persoalan terhadap rumah ibadah, masyarakat agama minoritas, di tengah-tengah masyarakat agama mayoritas, ada yang sigap mampu menyelesaikan persoalan. Saya ambil contoh sederhana, misalnya Bupati Minahasa Tenggara. Ada musola yang ditolak oleh warga. Musola itu kan milik muslim berarti kan. Warga di sana mayoritas beragama Kristen, Protestan. Warga cenderung menolak pendirian musola. Namun bupatinya turun ke lapangan, apa masalahnya? Warga dikumpulkan, diajak rembuk bareng. Kalau kita rembuk pekon namanya, duduk bareng, rembuk bareng. Bupati mengatakan musola ini harus berdiri. Saya sebagai bupati, kata dia, menawarkan diri menjadi ketua panitia pembangunan dan langsung nyumbang 500 juta. Warga langsung setuju. Yang tadinya masjid, lalu yang tadinya musola, lalu ditingkatkan menjadi masjid. Ini kepala daerah yang hebat. Tepuk tangan dulu. Dia menyelesaikan masalah. Jelas betul, Pak. PBM itu mensyaratkan kewenangan izin itu ya ada pada kepala daerah. Ngapain kemudian kepala daerah malah melipir? Ini penting untuk saya ingatkan pada kesempatan kali ini. Yang kedua, ada kecenderungan kepala daerah itu, pejabat daerah ini melipir tadi itu. Melipir, kemudian apatis. Mungkin ini dia sedang bertaruh dengan elektabilitas.
seandainya dia nggak nyumput gitu. Ada nggak sih pejabat kalau urusan ini nyumput? Ada nggak? Ada nggak? Ada. Ini mau kita upload di YouTube ini soalnya biar denger tuh pejabat tuh. Dia malah melipir, dia malah nyumput, nggak tahu apa maksudnya. Seakan-akan dia biarkan masyarakat bergejolak sedemikian rupa. Dia mungkin sedang cari aman demi satu elektabilitas. Saya sih menyarankan pemimpin yang tidak bisa menyelesaikan masalah di masyarakat nggak layak jadi pemimpin. Betul nggak kira-kira? Tepuk tangan lagi. Yang jangan cari aman, dia baru disebut pemimpin ketika dia bisa menyelesaikan masalah di tengah-tengah rakyatnya, bukan cari aman. Itulah tugas pemimpin. Nah, yang paling mengkhawatirkan itu Bapak Ibu ketika masuk model pejabat tipe ketiga. Apa pejabat tipe ketiga? Dia bukannya melipir, dia bukannya nyumput, tapi memang dia tidak mau ngasih izin. Ini masalahnya, Pak. Dia nggak mau ngasih izin. Berarti pejabat yang kayak gini terpapar paham ekstrim kanan tadi itu. Berarti di dalam dirinya ada kebencian terhadap umat beragama lain. Saya nggak membuat menjat satu agama ya. Misalnya ada pejabat beragama Protestan, tidak suka masjid berdiri umpama. Ada pejabat beragama Muslim, tidak suka gereja berdiri umpama. Berarti dia terpapar paham radikal, ekstrim kanan. Di dalam dirinya ada kebencian terhadap umat beragama lain. Nah, ini persoalan Bapak Ibu. Kayak kejadian Natal kemarin kan, umat lagi Natalan dipersekusi. Natal, ada yang Natalan di rumah kan gitu, ada yang Natalan di ruku kalau tidak salah. Kan sederhana memandang persoalan tuh simpel banget kalau saya. Mengapa dia Natalan di rumah? Ya sama, orang Islam sering nggak pengajian di rumah? Ada nggak yang mubarin? Nggak berani dibacok dengan macam-macam. Nggak ada kan? Apa masalahnya pengajian di rumah? Dan orang mengadakan Natalan di rumah mungkin dengan alasan nggak punya gereja. Itulah sebabnya dia mengadakan perayaan Natal di rumah, karena nggak punya gereja. Mengapa dia tidak punya gereja? Karena pejabat daerah nggak mau ngasih izin. Itu saja masalahnya. Ada yang kemudian Natalan sampai di ruko, dimarahin, digerebek, karena fungsi ruko bukan buat gereja, ini menyalahgunakan fungsi bangunan. Tanya dulu sama yang pakai ruku buat ibadah. Ngapa pakai ruku? Karena nggak punya gereja. Ngapa nggak punya gereja? Karena nggak dikasih izin. Mestinya kalau dia pejabat yang baik, orang nggak punya gereja, pinjamkan kantor kecamatan. Betul nggak kira-kira? Nih kantor kecamatan, pakai kebaktian tiap minggu. Karena nggak punya gereja. Atau sewakan gedung untuk berikan izin sementara. Itu namanya pemimpin. Makanya Bapak Ibu, saya juga heran, ternyata PBM, peraturan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama, peraturannya sudah bagus, tapi dijadikan alat untuk menghambat. Orang bikin aturan tuh buat menghambat, Pak. Bahkan mohon maaf, ada orang bikin aturan tuh buat duit. Atas nama regulasi, atas nama aturan, ya Anda ini kurang syarat. Biar syaratnya lengkap, mau nggak ngasih duit sekian? Ada nggak yang kayak gitu? Ada, banyak. Tanda tangan ketua RT misalnya angpau, bawa ke lurah angpau, bawa ke camat angpau, bawa pejabat daerah angpau semua. Walaupun masih mending Pak, yang demen-demen angpau itu masih mending gitu ya, masih enak, bisa diduitkan. Tapi ini kenyataan loh Bapak Ibu, yang sedemikian rupa. Yang paling bahaya itu ketika orang menjadi sangat ideologis. Oke, coba kita lihat di PBM itu. Syarat mendirikan rumah ibadah itu harus ada data yang disahkan oleh pejabat setempat, jemaat minimal 90 orang. Kan simple itu. Jemaat itu sudah banyak yang lebih dari 100 orang. Cuman mereka ngakalin bagaimana untuk menghambat. Jemaat 90 orang itu harus ada di tempat itu, di RT tersebut. Yang gak bisa Pak, satu RT 90 orang mana bisa kayak gitu. Kalau cari orang Islam mah gampang. Ini sengaja dibuat begitu. Padahal 90 orang itu enggak harus dari kelurahan itu, enggak. Dari mana saja yang dia memang terdaftar di gereja tersebut. Ini kan peraturan itu fleksibel mestinya kan. Udah bagus peraturannya, tapi dibuat rumit oleh orang-orang yang berkepentingan. Yang kedua, syarat izin dari warga sekitar 60.
Bagaimana warga sekitar mau mengizinkan? Uang diprovokasi kok. Mohon maaf, ada oknum loh Pak, yang mereka memprovokasi warga. Udah, jangan tanda tangan, jangan tanda tangan. Mereka digaji negara loh. Mereka digaji negara. Ini ada apa ini? Jadi menurut saya, sederhana saya ingin membahasakan begini. PBM hanya jadi alat oleh orang-orang yang ingin menghambat. Para PBM itu sangat fleksibel sekali. Dan saya turun ke masyarakat, Pak, ternyata masyarakat nggak masalah Ustadz. Rumah kami dekat gereja, tanda tangan. Ada yang berkasnya sudah lengkap Bapak Ibu. 2016 berkasnya sudah lengkap, warga sudah tanda tangan semua. Begitu di store ke pemerintah daerah, begitu ditanyakan lagi apa, hilang berkasnya. Saya malu sebagai orang muslim Pak, punya pejabat daerah yang sengaja menghilangkan berkas yang sudah lengkap untuk izin pendirian gereja. Berarti memang ada oknum pejabat daerah Bapak Ibu yang terpapar kelompok radikal. Saya berharap pejabat-pejabat begini mestinya dibersihkan saja. Setuju nggak kira-kira? Ya dia makan gaji negara kok kayak gitu modelnya. Oke, dan langsung saja kita akan membacakan beberapa komentar yang ada di sini teman-teman ya. Ada dari Jinri Repi ya. Negara ini pahlawan bukan cuma muslim, dan kami orang Kristen, Hindu, Buddha punya hak yang sama ya. Betul sekali. Lalu kemudian ada dari Heron Lejiu, kepala desa radikal wajib ditindak hukum. Setuju ya. Lalu berikutnya ada juga dari user bla 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 ya. Muslim mayoritas tapi ketakutan kalau orang Nasrani berdoa. Wow, memang itu yang kejadian ya terakhir-terakhir ini teman-teman ya. Lalu kemudian ada juga dari Yudia Stuti, tangkap dan pecat kepala desa sudah terpapar radikal. Ya, setuju sih ya, ditangkap atau dipecat saja, karena memang perlakuan yang seperti itu tidak seharusnya dilakukan oleh seorang pemerintah desa, katakan sebagai seorang kepala desa teman-teman ya. Lalu kemudian ada juga dari Franz Wurarah, mending ateis daripada agama yang dipraktekkan oleh kades-kades seperti ini. Sangat jahat ajaran ini kalau ateis tidak melakukan kejahatan seperti ini ya. Lalu berikutnya dari Heru Henda Janto ya. Kalau sudah viral mulai berkelit, kades Eko ini merasa pemilik surga. Makanya kalau punya mulut yang jujur lah. Oke ya, setuju ya. Memang kalau udah viral begini teman-temannya, pastinya mereka akan memberikan semacam dalih-dalih seperti begitu ya. Ada juga dari user who's ya bla bla bla. Hati-hati, komunis berseragam pengemban amanah rakyat dampaknya sangat mengerikan dan bikin hancur leburnya NKRI. Wow ya. Lanjut berikutnya dari Dolfi Kambe ya, Dolfi Kambe. Kepala desa ini kan bisa bohong, katanya tidak dilarang. Memang kau ular bisa, dia licik putar balik bela-bela diri. Betul ya. Memang awalnya tidak ada kata melarang, tapi dia katakan sebelum adanya IMB nggak boleh melaksanakan ibadah kalau nggak izin dulu sama RT RW ataupun kepala desa. Sama aja ya, kenapa diharuskan minta izin ya, karena memang dilarang, karena tidak diperbolehkan begitu ya kan. Lalu berikutnya ada juga dari yang di bawah ini teman-temannya, atau saya angkat dulu aja ya, dari Doli Robert ya. Kades yang biadab harus dituntut hukum. Mana presiden kita? Kok tidak ada tindakan terus-menerus? Nah, itu mungkin banyak tidur atau banyak istirahat kali ya. Lalu dari Ibulbo ya, kades mabuk agama maunya yang minoritas disuruh toleransi, yang mayoritas tidak toleransi. Nah, berarti standar ganda teman-temannya. Lalu berikutnya ada dari Daman Sidabutar, Pak Polisi tangkap itu Pak Kades, ini sudah melanggar hukum di negara ini. Lalu dari Nendange Kosular ya, alasan yang dibuat-buat sedangkan banyak masjid tidak ada IMB juga tetap tak merasa bersalah. Kita akan coba lihat satu lagi teman-teman, ini paling terakhir nantinya. Nah, ini dari Budiono, apakah mayoritas boleh suka-suka langgar konstitusi tanpa dihukum? Percuma dong Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum di Indonesia. Sekarang hampir tidak ada tokoh atau pemimpin yang berani ngomong Pancasila sebagai dasar negara secara terang-terangan. Kenapa?
Ya, itulah yang terjadi teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi itu aja yang bisa saya bagikan kepada kita semua pada kesempatan pagi hari ini, dan kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam Indonesia cerdas.